Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Adrian Syahputra, mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Jambi dengan NIM C1F018036. Di sini saya akan memaparkan suatu pembahasan tentang sistem keuangan syariah untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah akuntansi syariah. Langsung saja kita masuki. Yang pertama itu ada konsep memelihara harta kekayaan. Di dalam Islam, konsep harta dan kekayaan adalah semua yang ada di bumi dan di langit merupakan kekuasaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanyalah sebagai perantara, sebagai khalifah di bumi dalam memelihara dan mengembangkan isi bumi ini. Jadi, di dalam Islam, harta kekayaan yang kita miliki itu hanyalah sebagai titipan yang harus kita jaga dengan baik, yang nantinya akan ada pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akad atau kontrak atau transaksi syariah. Akad dalam transaksi syariah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada akad tabarruk. Akad tabarruk merupakan perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Nah, akad tabarruk ini terbagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama, meminjamkan uang. Nah, meminjamkan uang ini ada beberapa akad, yaitu akad qard, akad ran, dan akad hiwalah. Yang kedua itu meminjamkan jasa. Dan akad-akadnya itu ada akad wakalah, wadiah, dan kafalah. Kemudian yang ketiga, memberikan sesuatu, dan akad-akadnya wakaf dan hibah. Nah, akad yang kedua itu ada akad tijarah, akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dan akad tijarah ini dibagi pula menjadi 2 macam. Yang pertama itu ada natural uncertainty contract, yang mana akad-akadnya itu ada akad mudarabah dan akad musyarakah. Yang kedua itu natural certainty contract, yang akad-akadnya yaitu akad murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Kemudian transaksi yang dilarang dalam Islam. Pertama itu bisnis barang dan jasa yang haram. Barang dan jasa itu adalah haram, jadi itu dilarang dalam Islam. Kemudian yang mengandung riba, mengandung penipuan, perjudian, gharar. Kemudian ada ihtikar atau penimbunan barang, monopoli, bai'an najsi atau rekayasa permintaan, suap, penjual bersyarat, pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli, atau bai'al inah, dan yang terakhir jual beli dengan talaki al-rukban. Kemudian pembahasan tentang riba. Secara etimologi, riba berarti aziyadah, artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari 2 orang yang membuat akad atau transaksi tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi riba ini sudah jelas haram karena telah Allah jelaskan dalam firman-Nya. Prinsip sistem keuangan syariah. Apa prinsip-prinsip dalam sistem keuangan syariah? Pertama itu ada rela sama rela. Kemudian tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Yang ketiga, hasil usaha muncul bersama biaya. Dan yang keempat, untung muncul bersama risiko. Instrumen keuangan syariah terbagi menjadi 3, yaitu pertama akad investasi, yang mana antara lain mudarabah, musyarakah, suku, dan saham syariah. Kemudian akad jual beli, murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Dan yang ketiga akad-akad lainnya. Pertama ada sarf, kemudian wadiah, kemudian qardul hasan, wakalah, kafalah, dan hiwalah. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Jikalau ada yang salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.